Kesuan kale maguran. Ho kale manuk cerita. Selanjutnya akan ada pengalungan, pengenaan songke dan topi kepada Bapak Gubernur NTT yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati Manggarai. Kita akan bergerak bersama rombongan ronda menuju Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan Sanggenta Atarona inevai sangget rombongan de Pak Gubernur itu taran lohon aile paang bab curu dia dadang dia veki aku bakar kami kain sembar cai kolece dari kapu aguna kakore yute nasang malai nasang balai sembar Deho Tair Keren Victor Castro. Terima kasih banyak. Demat sialagun selan sanget rebang itu. Ko kami kita. Ngajin kaliga, menemai loto leo di Kelsoho, menemai cuma tahu di Kelsoho, borong tiba tahu boleh topo. Jadi ya, akan kapu aku nakan itu. Ma, demat sialagun selan. Ko kami kita. Dari besarnya peran Dekranasda Kabupaten Manggarai yang dimentori oleh Ketua Dekranasda Manggarai, berikan semangat dan motivasi kepada kelompok tenun Kabupaten Manggarai agar selalu menjaga kualitas dan berinovasi menciptakan kreasi-kreasi baru. Hal ini dimaksudkan agar karya-karya tersebut memiliki daya saing dengan produk tenun dari daerah lain. Selain itu, Ketua Dekranasda Manggarai juga dalam program kerjanya adalah membina dan membantu mempromosikan produk di Manggarai. Dekranasda selalu berkomitmen untuk memajukan industri kain tenun tradisional, walaupun banyak kekurangan dan keterbatasan baik peralatan tenun maupun sumber daya manusia. Karena itulah Bapak Gubernur Dekranasda terus berupaya agar produk lain kain tenun Manggarai dapat dikenal luas sampai keluar daerah. Dan di Manggarai sudah ada galeri untuk menampung hasil-hasil tenun dari masyarakat. Salah satu yang telah dilakukan adalah dengan program Desa Wisata Tenun yang untuk membantu memperkenalkan hasil kerajinan kain tenun Manggarai sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat lebihnya.
Hasil perjuangan itulah hari ini Dekranasda Kabupaten Manggarai mendapatkan penyerahan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal tenun motif songke, khususnya motif songke Cibal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tentu saja mereka telah bekerja dengan program yang dikeluarkan oleh Bank BTT, yaitu program Festival Desa Binaan Bank Nusa Tenggara Timur. Ya, iya saya suka. Sambalnya apa Bu? Ini ada kandungan ikan ya. Oh bagus dong buat anak-anak. Oh, iya. Dia stunting misalnya. Iya. Bagus. Ini jagung. Iya. Bapak Dia sudah Gubernur tahu pasti. bersama rombongan yang kami hormati, Ini rebok. Ini Bapak sombu namanya. Sombu yang tadi saya makan ini. di sini Ini rakap namanya. adalah Ini kuliner dari bahan dari gaplek. makanan tradisional Dari gaplek. Tapi ini dipanggang. Berapa lama dia bisa bertahan yaitu gitu? ada rebuk, Karena Kira-kira cukup lama ini 2 hari, 2 tahun. kemudian 4 ada hari. kue onde, 4-5 hari ada ya. bahan dasar singkong, ubi kayu, kemudian ada serabi Terus ini dengan bahan dasarnya tepung beras, tibu namanya. Ini makanan khas. gula aren, dan pandan, Ini dan dari darah sejenisnya. babi sama dicampur dengan Kemudian ditampilkan daging isinya juga ada mie lemak kelop sendiri, ada daun, dengan ada bahan dasar daunnya. dan High kelor, kolesterol ya? Iya. kemudian kue pucuk. Ini dibakar. Ini dibakar. Terus satu lagi cicinggo, kue cicinggo dengan berbagai Ini jenis langsung bisa varian dimakan. kopi. Ini kalau mau tambah gula untuk manis juga bisa. Udah manis ya? Macam manis banget. Ini onde dari sini kayu dengan gula merah. Ini di dalamnya seperti ini. Gula merahnya dari apa? Nau atau? Nau ya? Ini sushi. Susi siapa? Susi mana? Yang partnership kami, jadi anak-anak muda sekarang sudah bagus. Ini ada sushi, ada nasi jinggo yang sesuai dengan apa? Jadi susi kamu buat wasabi pakai apa? Karena sesuai standarnya Manggarai kan lidahnya kita sesuaikan. Jadi Oleh, jadi tidak usah. Iya, toh? Kita harus baca pasar. Pintar kamu. Siapa nama kamu? Stella. Kamu di mana sekarang? Sebenarnya di sini saya punya kafe sendiri di. Oh punya kafe kamu. Kafe jual ini. Iya, ini juga minuman kekinian. Pakai kopinya kopi kita sendiri. Ya. Kamu jangan ada pakai boba. plastik ya. Iya. Kalau bisa pakai bambu atau pakai. Sedang dalam proses. Berapa lama satu kain bisa selesai? 1 bulan. Betul. Kainnya sendiri kan? Kain Cibalnya sendiri. Jadi tidak usah. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama seluruh rombongan yang kami hormati, Bupati Manggarai bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Manggarai, yang kami hormati Wakil Bupati Manggarai bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Manggarai, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Manggarai, para asisten sekda Kabupaten Manggarai, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manggarai, pimpinan instansi vertikal, Direksi Bank NTT bersama seluruh jajarannya, pimpinan BUMN, BUMD, dan pimpinan organisasi wanita, Camat Langkerembong, para lurah, para tokoh masyarakat, para penenun, dan seluruh insan pers, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama seluruh rombongan di Rumah Tradisional Gendangka, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Karena itu sebagai umat beriman, patutlah kita mengaturkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas tuntunannya
Bapak Gubernur bersama rombongan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh ada bersama kami di sini, bersama pemerintah Kabupaten Manggarai dan seluruh masyarakat Manggarai di tempat ini dalam rangkaian kunjungan kerja Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa rangkaian acara akan kita lewati bersama pada siang hari ini, dan kita buka dengan mendengarkan bersama sambutan dari yang terhormat Bupati Manggarai. Kepada Bupati Manggarai kami persilakan. Selamat pagi dan selamat bertemu untuk kita semua. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, para staf khusus dan seluruh rombongan yang menyertai perjalanan Bapak Gubernur dari Kupang menuju ke Manggarai Barat dan ke Manggarai hari ini yang kami hormati, juga Bapak Direktur Utama Bank NTT dan seluruh jajaran Bank NTT yang hadir hari ini yang kami hormati, Bapak jajaran Forkompinda Kabupaten Manggarai yang bersama-sama kami menerima menjadi tuan rumah bagi kunjungan Bapak Gubernur NTT pada hari ini yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan OPD pemerintah Kabupaten Manggarai. Secara khusus kami harus menyapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh pemuda, dan harus kami sebutkan menjaga spiritual dari paroki ini. Selamat pagi dan selamat datang Pater Kris, Pastor Paroki Ekaristi Kudus Redong. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita bersama-sama menerima kedatangan Bapak Gubernur NTT. Terima kasih banyak. Kami tahu Bapak Gubernur sudah berkali-kali datang ke Manggarai, tapi dalam masa kepemimpinan kami yang baru seumur jagung, ini kali pertama Bapak mengunjungi kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ya. Kami belum bergerak banyak, baru mulai menata satu demi satu, sedikit demi sedikit. Ya. Tidak pada tempatnya kalau kami ngomong terlalu banyak mengenai hal-hal ke depan. Yang paling penting kami berjanji kepada semua pihak selama ini yang kami temui, dan kiranya kami ulangi lagi hari ini, adalah keberpihakan kami pemerintahan ini kepada yang pertama sekali adalah untuk pengembangan pariwisata dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Ya. Kita di Manggarai tidak punya pilihan lain. Ya. Jangan terlalu percaya diri untuk mengatakan bahwa kita lebih jago dari Labuan Bajo. Sudah cukup. Kita mendukung mereka. Argumentasi itu akan menjadi argumentasi yang kuat untuk datang kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada pemerintah pusat di Jakarta, untuk kemudian mengajak, meminta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat membangun Manggarai ini. Sehingga dengan pembangunan di Manggarai, kita akan bisa mendukung Manggarai Barat atau Labuan Bajo. Dalam konteks pariwisata, Labuan Bajo itu menjadi garda terdepan dan kita mendukung mereka. Kita berharap bahwa
mungkin bukan tetesan, tapi limpahan wisatawan yang akan datang ke Manggarai. Dalam rancangan RPJMD yang sedang kita susun, arah pengembangan pariwisata Manggarai adalah pariwisata budaya dan religi. Jadi kita mengarah ke situ. Kita perkuat budaya kita. Kita sama-sama tahu tidak ada budaya Manggarai Timur, tidak ada budaya Manggarai Barat. Yang ada adalah budaya Manggarai. Karena itu, mari kita perkuat itu. Para pendahulu 10, 15, 20 tahun lalu sudah sepakat bahwa pemekaran kabupaten menjadi Kabupaten Manggarai Barat, menjadi Kabupaten Manggarai Timur adalah pemekaran administrasi, bukan pemekaran budaya. Budaya kita tetap satu, budaya Manggarai. Jadi kita akan mengarah ke situ. Kita sudah punya Wairbo yang terkenal kemana-mana. Kemudian kita akan kembangkan kota Ruteng ini. Kekhasan kota ini adalah satu, kota ini memiliki kampung-kampung dalam kota yang tetap memelihara struktur masyarakat adatnya, yang tetap memelihara nilai-nilai adatnya. Kami laporkan, kami sampaikan, di dalam kota Ruteng ini sendiri ada kampung-kampung dalam kota, kampung-kampung adat. Jumlahnya ada 13 kampung dengan struktur yang masih lengkap, dengan nilai-nilai yang masih terjaga. Jadi kami akan mengembangkan itu ke depan, mempertahankan nilai-nilai itu sebagai kekuatan kami. Berikutnya, sebagaimana sudah diketahui oleh kita semua, kita mendapat penghargaan karena liang buah kemarin malam. Ya. Itu sebenarnya cara pemerintah pusat untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Manggarai membangun sarana prasarana menuju ke sana. Jadi jangan senang dulu. Senang boleh karena dikasih hadiah, betul. Nomor 1. Nomor 2, mari kita lihat ke dalam. Kita lihat, apakah kita sudah punya perhatian terhadap liang buah selama ini? Belum. Itu cara pemerintah pusat untuk mengatakan, Bupati Manggarai, kau bangun sudah itu jalan ke sana. Bangun sudah. Pikir sudah bagaimana kita harus menata itu di sana. Ya. Jadi saya senang bahwa di semua media online, media sosial, kita semua bergembira berarti kita punya perhatian, tetapi jangan terlena. Di balik itu ada PR besar yang kita harus selesaikan. Karena itu kepada Kepala Dinas PU kemarin pagi saya sudah perintahkan untuk kita mulai bicara dalam jangka dekat, jangka pendek ini infrastruktur menuju ke sana. Jadi kita tidak ngomong lagi aspal, kita ngomong HRS sudah, teknik sudah ke sana. Ya. Kalau kita mau bersaing, kalau tidak mau bersaing juga tidak apa-apa. Tapi saya sebagai Bupati Manggarai, saya mau kita bersaing. Saya mau kita bersaing. Ya. Hari ini yang membuat kita maju persaingan. Ya. Kalau hanya mau tidur saja tidak bisa maju, tidak bisa. Sudah, orang Manggarai Barat akan bilang goodbye terus. Kita ini, sudah, Manggarai, goodbye, tidak apa-apa. Tapi bukan itu yang kita mau. Kita mau, kita diperhitungkan. Kita mau, kita punya daya saing. Kalau kita baca media online 2 minggu yang lalu, waktu itu Menteri Perencanaan Pembangunan Bappenas bersama Bapak Gubernur NTT melakukan peletakan batu pertama, Mabatu Resort. Itu ada di utara, di Klumpang, Labuan Batu. Kalau dia beroperasi penuh, dia butuh 10.000 tenaga kerja, kurang lebih. Tenaga kerja itu 10.000 dari mana? Yang pasti bukan dari Manggarai kalau kita tidak siap hari ini. Pasti bukan. Pasti bukan. Karena itu maka kita siapkan kita punya anak-anak. Itulah kenapa dalam visi kita ke depan, Manggarai yang maju, Manggarai yang adil, Manggarai yang berdaya saing. Yang ketiga ini berdaya saing. Daya saing itu pada orang, juga pada barang. Nah, saya kira
Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kita dengarkan bersama arahan dari yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Manggarai, Wakil Bupati Manggarai dan mantan pacar dua-dua. Mantan pacar dulu kan, tidak mungkin tidak kawin kalau tidak pacaran. Kalau ambil-ambil saja nanti masalah nanti. Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK, juga Ketua Dekranasda dan Wakil Ketua Dekranasda. Forkopimda Kabupaten Manggarai, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kejari, Ketua Pengadilan, para pimpinan dinas dan badan lingkup Kabupaten Manggarai, para Ketua Golo, camat, kepala desa, dan semua kita yang hadir dan berbahagia pada pagi hari ini. Atas nama rombongan, saya menyampaikan terima kasih. Atas nama rombongan, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Manggarai atas penerimaan yang warm, yang hangat pada rombongan ini, dan kami merasa sangat nyaman berada di sini. Walaupun kondisinya Manggarai sekarang tidak lagi dingin seperti dulu, tapi tetap saja kita merasakan ada rasa yang lain di saat kami sampai di sini dari Labuan Bajo, tidur di Lembor, dan pagi-pagi kita sudah di sini. Pepatah lama katakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya perlu memperkenalkan kepada seluruh kita yang hadir di sini, rombongan gubernur itu siapa saja. Nah, yang pertama saya perkenalkan, ini ada Kadis Pertanian. Nah, Kadis Pertanian ini yang bertanggung jawab untuk mengurus pertanian Nusa Tenggara Timur. Ciri khas Kadis Pertanian itu selalu sepatu dan celananya itu tidak seperti ke gereja, nah, atau ke pesta. Kalau sepatunya mengkilap itu tandanya yang ngangkat kadisnya salah. Nah, jadi kalau Kadis Pertanian itu Pak Bupati, lihat sepatunya kita tahu ini orang kerja apa orang hobi kantor ini. Nah, rata-rata pertanian kita gagal karena orangnya hobi sekali di kantor. Tuh, lihat sepatunya, kita lihat. Datang memperkenalkan saya Kadis Pertanian, kita lihat pertama sepatunya. Nah, begitu sepatunya bersih, mengkilap, ini bangsa nggak jalan pertanian di sini. Nah, itu Kadis Pertanian. Lalu asal Manggarai Barat juga, ini Karo Humas. Ini Bapak Marius Jalamu. Boleh, dia bilang saya di Manggarai Barat. Oh, nenek moyangnya Manggarai Barat gitu. Ya, tapi dia bilang saya dia punya kampung Bapak Gubernur di ujung sana belum sampai orang katanya. Di Manggarai sana, Manggarai Barat dekat mana apa namanya Doso. Selanjutnya itu ada Kadis Kehutanan.
ini orang Batak yang tersesat di Nusa Tenggara Timur. Menunjukkan bahwa NTT itu terbuka untuk umum dan hidup di dalam keragaman tanpa melihat perbedaan. Itulah Nusa Tenggara Timur. Ini Bapak Oli Siagian. Lalu ada staf khusus Gubernur bidang politik, Bapak Dr. Immanuel Blegur. Ini Dr. Immanuel Blegur dengan calon dokter Pius Rengka. Ini calon dokter juga. Jadi gara-gara angkat dia staf khusus, rata-rata staf khusus itu dokter. Sehingga Bapak Pius Rengka merasa perlu untuk sekolah tambah lagi agar bisa. Saya selalu ganggu mereka berdua. Nah, itu lalu ada staf khusus bidang pertanian, Bapak Tony Jogo. Ini juga sedang sekolah kuliah bersama-sama dengan Pak Pius Rengka untuk cari dokter. Walaupun beliau sudah banyak anak murid di seluruh pelosok NTT. Lalu staf khusus Gubernur, ini bidang akuntansi, karena berhitung ini kita punya akuntan lemah. Karena supaya Gubernur jangan ditipu, Profesor Dr. Imtiaz Utami. Lalu ada staf khusus Gubernur. Nah, kali ini saya bilang bidang kebatinan. Orang tanya, apa nomenklaturnya itu? Kau bilang, ya saya tidak tahu nomenklatur mau ditaruh di mana. Asal Gubernur punya batin terganggu harus lihat orang ini. Baru batinnya tentram. Itu Bapak Pius Rengka. Nah, ini staf khusus Gubernur bidang kebatinan. Dan saya tidak tahu dia punya batin baik atau saya dibikin lalu. Lalu ada Bapak Step untuk dari Kementerian Pertanian untuk Balai Benih dan Ketahanan Pangan yang bersama-sama dengan rombongan untuk ini. Selanjutnya ada Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Ini beliau bertanggung jawab untuk bagaimana membangun seperti tadi karya-karya intelektual yang kita sebut dengan kerajinan tangan, tapi tidak ada orang punya tangan bagus kalau barangnya tidak bagus. Tangan itu berarti hasil intelektual, karya intelektual dari psikomotorik yang baik. Dan itu diharapkan agar lewat Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo dapat menggerakkan seluruh UMKM agar ekonomi kecil dan menengah bisa mampu berkembang dan menjadi kuat, dan ke depan tidak tetap kecil dan menengah tapi menjadi kuat dan membesar. Nah, itu tandanya ada orang kerja. Tapi kalau sepanjang masa dia kecil menengah terus, artinya itu yang kerja juga tidak kerja. Jadi jangan hari ini dia bilang kecil menengah, 10 tahun ini sudah besar. Dulu dia kecil, sekarang menengah. Dulu dia menengah, sekarang dia besar. Size-nya dan standarnya makin berubah, menunjukkan ada orang kerja. Kalau tidak berubah, yang bersangkutan memang tidak kerja. Nah, itu ukurannya di sana. Lalu ada Direktur Utama Bank NTT. Nah, ini kalau yang bujang mau ingin nona-nona di sini, yang ingin langsung punya suami Direktur Utama Bank, nah ini sudah. Ini juga bujang. Jadi saya ajak mereka keliling-keliling, mudah-mudahan dapat ketemu pasangannya. Tuh bujang di sini. Lalu Bapak Steven Mesak, Direktur Pemasaran dan Kredit. Ada Dr. Ani Ledo. Ini bertanggung jawab untuk industri kita ke depan, mendesain industri NTT. Kita sedang pelan-pelan untuk mendesain bentuk industri kita sehingga ke depan setelah COVID ini berlalu kita punya industri terdesain dengan baik sehingga kita mampu meletakkan seluruh langkah-langkah kita dalam kebijakan industri kita dengan tepat. Nah, ada kabak protokol yang mengatur Gubernur punya urusan. Berdiri dulu, kabak protokol, buka masker coba. Nah, itu muka bagus toh, nah, itu juga bujang. Jadi kalau ada laki-laki dari Manggarai ini yang mau langsung punya istri kabak yang berpeluang menjadi eselon 2, sudah itu sudah. Nah, jadi tidak usah tunggu lama-lama lagi, bisa langsung istri ada jabatan itu.
Dan sisa lagi yang berikut pelengkap penderita. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai, dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini, itulah rombongan besar. Dan rombongannya besar, pasti kalau kemana-mana dampaknya besar. Kalau dampaknya kecil, berarti yang jalannya orang kecil, rombongan besar orang kecil. Jadi kalau umpama kemana-mana dia jalan, tetapi tidak ada dampak, maka yang jalannya rombongannya besar, tapi stunting semuanya. Nah, jadi karena itu, sengaja saya mengajak ini di saat pandemi COVID-19, itu banyak daerah yang mengalami masalah. Bukan saja tekanan terhadap kesehatan, tapi juga punya dampak ikutan, yaitu ekonomi. Karena itu kita berharap rombongan ini dimanapun berada selalu memberikan kontribusi sesaat mungkin ekonomi di situ bisa bergerak. Karena itu kami tidak tertarik tidur di kota, nanti tidurnya di kampung-kampung, jadi ekonomi di desa itu bisa bergerak. Jadi malam tidur di lembor, ya di sana kami makan, minum, tinggal, bayar. Saya bilang yang punya losmennya, kalau biasa harga biasa sekian, kamu naikin 20% tidak apa-apa, karena gubernur lewat sini. Tidak apa-apa. Kamu cas sedikit 20%, jangan kau cas 100%. Berat juga kami nanti. Nah itu selalu seperti itu. Dan saya menaruh rasa optimis di bawah pemerintahan Bapak Heri Nabil, ini HH2 ini, saya menaruh optimis. Anak muda, cara berpikirnya progresif, dan tentunya ini memberikan harapan bagi provinsi. Saya sebagai gubernur tentunya menginginkan bupati-bupatinya itu semangat-semangat, pintar-pintar, kerja keras, kerja cerdas. Ada yang kerja keras tapi tidak cerdas. Nah, itu kita setengah mati Bapak. Jadi di dunia ini kita paling takut itu pada karakter bawahan kita. Dua hal yang saya paling takut. Yang pertama, saya takut kepada karakter bawahan saya yang pintar luar biasa, tapi rakus. Ini bahaya nomor satu. Yang nomor dua, rajin luar biasa, tapi bodoh. Ini dua-dua berbahaya. Yang satu dia kerjanya pencuri melulu, saking pintarnya kita setengah mati lawan. Yang satu dia rajin, dia kerja semua, apa yang dia kerjakan salah semua, kita perbaiki setengah mati. Nah, ini dua hal yang kita paling takut. Jadi hati-hati kalau punya bawahan, jangan pilih yang dua ini. Pintar rakus, rajin bodoh. Nah ini bahaya. Jadi ini saya harapkan bawah pemimpinan beliau, saya melihat ada determinasi yang dilakukan, dan memang seperti itu harus. Di saat kondisi-kondisi situasi bangsa, negara, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, masalahnya itu luar biasa, kompleksitas masalahnya begitu luar biasa, maka terapinya harus terapi luar biasa. Jangan terapi biasa orang tidak rasa, harus terapi luar biasa. Karena itu saya bilang, orang lihat gubernur NTT itu kan tidak suka. Saya bilang kalau survei kesukaan kepada gubernur NTT paling kecil. Kenapa? Karena terapinya orang tidak suka. Biasa kalau orang berada dalam zona nyaman, comfort zone, hidup tidak mau berubah, mau ditendang tidak mau, maunya nyaman saja, sudah bodoh tetap harus dipuji. Ya ini bahaya. Ini bahaya. Ini tidak akan ada perubahan. Nah, pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin visioner, mereka akan mengambil langkah-langkah yang termasuk mereka tidak populer. Karena memang yang dilayani itu bukan apa yang rakyat ingin, tapi apa yang rakyat butuh. Karena ingin dan butuh belum tentu sama. Bapak Gubernur, kami menginginkan satu buah traktor 4 roda untuk kami. Dia tidak butuh itu traktor. Kita kasih traktor, traktornya jalan 3 minggu 1 bulan rusak, kita setengah mati lagi, dia datang minta traktor baru lagi. Yang dia butuh tanahnya diolah, benihnya diberikan, pupuk disiapkan, pendampingan, tanam dengan benar, panen pada tepat waktu, dilakukan dengan benar, dan mereka bisa makan yang cukup. Itu kebutuhannya, bukan yang dia inginkan kasih traktor. Hingga banyak daerah yang ada traktornya bisi tua di desa-desa atau di kecamatan-kecamatan.
tapi tidak ada di Manggarai, karena Manggarai pintar-pintar. Itu ada di kabupaten lain. Nah, itu seperti itu. Nah, di bawah kepemimpinan saya ingin kita mengambil langkah-langkah dan terobosan-terobosan. Contoh paling sederhana, khususnya di Manggarai, 3 Manggarai. Di 3 Manggarai ini, bupati itu lebih kerja lebih ringan daripada menjadi bupati di Sumba dan Timor. Karena rata-rata masyarakatnya mempunyai kemampuan survive lebih tinggi dibandingkan yang saya sebutkan 2 pulau ini. Karena itu di Manggarai itu bagaimana kita menyiapkan agar off-takernya kuat, agar panen-panen itu bisa dapat kita talang. Yang kedua jalannya, ketiga airnya, 4 listrik. Kalau bupati kerja ini 18 kali maju, 18 kali menang. Tapi kalau tidak kerja ini, air tidak urus, listrik tidak urus, jalan tidak urus, satu periode terus. Ini lebih gampang. Jadi bupati Manggarai di 20 periode itu gampang dibandingkan dengan bupati di Timor Sumba. Masyarakat problem, air problem, pengetahuan problem, semuanya problem, networking problem, semuanya problem, listrik problem, semuanya problem. Tapi kalau di Manggarai, khususnya 3 Manggarai sampai Ngada, beda, masyarakatnya berbeda, pengetahuannya berbeda, dorong sedikit jadi. Nah, kalau di daerah tempat lain itu tronton ban pecah, dorong tidak jalan, harus pakai mobil yang betul dia luar biasa bertarik baru dia ngesot kiri kanan. Itu begitu. Karena itu saya selalu menaruh harapan kontribusi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur datang dari bupati-bupati yang hobi di lapangan dan berpikir inovatif untuk mendorong pertumbuhan ini. Kita harus bersyukur bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu diumumkan oleh Bapak Presiden 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi positif. Itu kita harus bersyukur. Walaupun pertumbuhan positifnya masih 0,9%, tapi ya bikin kita senang sedikit. Nah, ini perlu kita kerjakan. Contoh seperti kemarin saya ada di Lembor. Laporan kepada saya bahwa mulai dari bulan ini sampai Maret tahun depan, mereka tidak boleh tanam karena saluran irigasinya diperbaiki. Itu sama dengan kita nyungsep lagi ke -2 atau 3%. Maka saya panggil kemarin, kau tidak bikin beres ini air, hari ini saya gubernur tunggu di sini sampai air keluar bisa jalan. Nah, ternyata mereka kemarin sudah ada keputusan, airnya jalan, tempo 2 malam. Kalau 2 malam tanya lagi, tanam apa? Putusannya tanam jagung. Oh, tanam jagung. Maka jagung siapkan, langsung jagungnya ditanam. Pak Kadis sudah bisa ya? Nah, minggu ini tanam, maka off-taker standby. Begitu jagungnya jadi, off-taker sudah standby, maka kita tidak akan terkoreksi banyak. Gara-gara 3.200 hektar itu tidak ditanam beberapa saat lamanya. Nah, itu cara-cara berpikir cepat. Nah, ini hanya bisa dapat kalau pemimpinnya ada di lapangan. Kalau pemimpinnya hanya mengharapkan laporan daripada malaikat, maka itu malaikat yang datang ini malaikat jahat kadang-kadang. Laporannya baik, barang tidak ada. Nah, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, kami telah membantu masyarakat 10.000 kerbau dan kita harapkan pertumbuhan. Kita hati hitung sudah 10.000 kerbau, betinanya 10, jantan 1. Ini jantan 1 ini karena kerbau itu 1-10, kalau kita 1-1 saja. Nah, itu bedanya di situ. Nah, jadi kita pikir hitung tahun depan kita keluar 1 berarti tambah sekian. Padahal ini tidak ada di barat. Dia bawa 1 kerbau ini keliling semua tempat, kalau tuh datang nanti jawab sudah. Ini ada kerbau. Jadi bawa sini. Kita keliling seluruh tempat itu kerbau yang 1 itu. Nah, itu di tempat lain bukan di sini. Di tempat lain. Karena itu memang perlu ada kerja-kerja lapangan. Saya ini Pak Bupati, kalau tanya saya bilang membayangkan jalan dari Labuan Bajo sampai Ende saja sudah capek, apalagi jalannya. Kalau kita membayangkan saja kita setengah mati, tapi no other choice. Kita harus lakukan, tidak ada pilihan lain buat kita. Karena kalau kita tidak jalan, kita tidak akan lihat masalahnya, kita tidak tahu masalahnya, dan kita tidak mampu untuk tahu dan kita tidak bisa memberikan solusi. Jadi karena itu dalam perjalanan ini saya senang dapat bupati muda, Manggarai Barat juga muda, semangat, Manggarai juga. Kita lihat Wairebo kita,
liang gua, tadi saya senang mendengar bagaimana infrastruktur dibangun, karena memang hasil riset saya itu pertumbuhan ekonomi khusus dari pariwisata selama 5S esensialnya itu terpenuhi. 5A utamanya itu. Nah, salah satunya itu aksesibilitas. Itu harus dilakukan, infrastrukturnya harus diselesaikan. Kita punya atraksi, atraksinya sudah luar biasa. Dapat juara. Tapi tadi Pak Bupati bilang, sudah juara betul, tapi kalau hanya duduk dan juara saja, tidak dikejar aksesibilitasnya, tidak dikejar awareness-nya, masyarakat peduli, mengerti bagaimana cara, jangan buang sampah sembarang. Di situ dibangun amenitasnya, bangun sedikit restoran paling baik di situ, bikin hospitality yang bagus, dan orang datang makan, minum, belanja, tidur, tinggal, dan pulang membawa kenangan yang indah, sehingga menjadi berita baik, dan mereka akan datang lagi. Karena itu perlu tentunya di dalam perjalanan pembangunan Nusa Tenggara Timur, kita pastilah kali compare dengan provinsi lain, kita sebab kurang, anggaran kita kurang, semuanya kurang. Tapi tidak ada pemaaf bagi orang pemimpin untuk karena alasan kekurangan itu dia pun otaknya kurang. Nah, itu tidak bisa, tidak ada pemaaf. Jadi tidak ada pemaaf bagi kita, termasuk saya sebagai gubernur, tidak ada pemaaf dengan katakan bahwa kami memang uang tidak ada. Nah, itu tidak boleh ada. Alasan itu harus dicari akal dengan baik. Saya mendengar Pak Bupati sudah melakukan pinjaman, dan itu memang ciri-ciri daripada birokrat entrepreneur sesuai dengan amanat undang-undang. Dan itu harus dilakukan. Tidak mungkin APBD kita mampu membiayai seluruh kebutuhan. Harus pinjam. Bank NTT ada. Saya tanya tahun kemarin mereka punya interest sekitar 8% ya. 8,7,5. Sangat luar biasa. SME 6% Pak Bupati. Kalau masuk giro lagi lebih murah lagi, bisa turun lagi, bisa 7%. Sangat. Kalau Pak Bupati punya APBD bisa masuk semua bank NTT dalam giro, maka bisa turun lagi 7%. Berani itu 7%. Nah, ini pikiran-pikiran yang tidak biasa. Pikiran-pikiran yang tidak biasa. Jadi kalau Pak Bupati ambil pinjaman, selesaikan seluruh jalan, itu namanya Heri Nabit, maju Bupati 20 kali, 20 kali menang. Tapi kalau duduk lagi jalan tidak jadi, ini cuma 3 tahun. Tahun pertama tidak bisa dihitung karena anggaran sudah tutup. Tidak sempat besok, tahun besok. Mulai, kalau tidak rapi cepat, tunda lagi tahun besok selesai. Karena itu perlu ada percepatan-percepatan, desain, dan jaga baik-baik. Dan saya yakin, kunci Manggarai cuma di situ. Lapar tidak Manggarai ini. Banyak makanan. Di mana-mana sayur ada, ini lengkap. Lalu dia dengan Amnatun ya, orang Amnatun datang sini kaya raya orang Amnatun. Amnatun tidak ada apa-apa di sana, air tidak ada, dia lihat air dari rumah mana ada orang kurampas di situ. Nah ini tidak kita di sini, kita lebih dirahmati oleh Sang Ilahi di sini. Nah, karena itu saya harapkan sumbangan pertumbuhan ekonomi NTT, saya ini selalu datang sini di Flores itu supaya dorong teman-teman bupati agar saya yang lain kurang-kurang, mereka di sini lebih, supaya saya tetap positif. Jadi kalau di sini dia turun, saya mati langsung itu. Begitu dia nggak 3.000 tiritan, saya dan jantung mau putus itu. Waduh, mati sudah. Ini pasti turun sudah. Itu contoh-contoh seperti itu akan mendorong kita. Dan saya yakin di bawah pemerintahan anak muda yang punya visi, gerak, cepat, itu akan mampu menjawab seluruh tantangan yang ada. Kita punya sejarah panjang, khususnya Manggarai. Saya sepakat tadi dengan Bupati, perpisahan 3 Manggarai ini bukan perpisahan memang sifatnya administrasi dan perpisahan politik semata, tapi tidak budaya. Budayanya satu. Karena itu memang ke depan, saya kemarin sudah bicara dengan beberapa teman di Labuan Bajo, kita buat sebuah festival untuk kita mampu mengenang kembali, mendesain kembali, dan itu pusatnya pasti di Manggarai Tengah, pasti di Todo, karena cerita ini ya harus berakhir di Todo. Kalau tidak berakhir di Todo salah. Nah, bagaimana hubungan kita dibangun di dalam desain yang benar, panggil orang desain, koreografer yang baik, kita membuat cerita dari Goa, Bima, Manggarai. Urusan sejarah itu kita desain dengan baik dan kita bikin festival besar.
Nanti di Goa silahkan, teman-teman Goa kita bikin, misalnya kalau mereka tidak mau tetap kita buat, namanya ceritanya juga ada di sana. Kita buat di sana, lalu kita juga di Bima kita buat. Nah yang besar betul-betul besarnya di Todo Pongkor. Kita buat perjalanan bagaimana kerajaan ini bisa punya relasi, itu harus dibangun di dalam pemahaman pariwisata. Dan saya yakin sekurang-kurangnya, mudah-mudahan COVID sudah berlalu, tahun depan itu tidak kurang dari 10.000 akan datang. Nah, bagaimana caranya? Maka yang menjadi tuan rumah tidak boleh pakai IO. Harus pemerintahnya tuan rumah. Karena itu kita latihan dari sekarang. Cara serve-nya gimana, seluruh dinas harus mampu. Karena itu mau menuju pariwisata, jangan Kepala Dinas Pariwisata saja. Yang punya tanggung jawab pariwisata, seluruh dinas dan badan harus punya perspektif dan pandangan pariwisata yang sama. Jadi menerima tamu ke depan semua sama. Jadi semuanya akan melayani tamu dengan baik. Cara berpakaian semua, cara semua, kita satu semua. Dan saat itu kita bisa hitung berapa besar uang yang masuk. Langsung bisa hitung dari sekarang. 10.000 orang, hotelnya mana, homestay-nya di mana saja. Nah, keburu hotel kita tidak melarang untuk hotel ada muncul. Kita homestay kita dorong. Maka homestay di sepanjang selatan mulai masuk Wairebo, Tudu kembali di Todo dan sekitarnya itu homestay sudah dibangun. Karena tahun depan festival besar kami lakukan di sini. Orang tidak mau pun pasti datang dari Goa. Karena kita akan iklannya besar, terus. Festival Goa, Bima, Todo Pongkor. Nah, kita akan sampaikan itu. Jadi festival Goa, Bima, Todo Pongkor. Todo Pongkor itu di mana nanti orang bilang ya itu Ruteng lah itu, di Manggarai. Nah, kita desain dengan benar. Karena itu nanti dari provinsi juga ikut, kita ikut sama-sama. 3 Manggarai ikut, tapi tuan rumah utamanya tentunya Manggarai Tengah, karena turunnya nanti datang dia dari Labuan Bajo, lalu dia naik perlahan-lahan. Nah, pusatnya kita di Todo. Nah, ini 10.000 orang akan ada di situ. Desain kali ini dengan baik, maka 10.000 orang itu satu orang saja keluar uang 500.000, maka itu sudah berapa itu? 500.000 kali 10.000, nah, 5 miliar sedikit-dikitnya sudah kita punya. Sedikit-dikitnya. Itu orang 500.000 itu orang datang tinggal saja, makan satu kali, dia tidak mau kemana makan, dia diam-diam saja di tempat. 500.000 itu. Dia tidak keluar kemana-mana, dia diam saja di tempat sudah. Orang tanya mau kemana? Sudah habis uang saya, sebelum duduk di sana. Nah, itu kan 500.000. Nah, ini hitungan gampangnya. Karena itu saya ingin desain ini betul-betul kita desain dengan benar, diatur koreografernya dengan benar sehingga memukau sekali. Dan PR buat Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai, Bupati Manggarai Timur. Nanti siang ini saya akan ada di Manggarai Timur, saya akan bilang itu. 3 Manggarai ini harus bersama-sama buat ini. Dan saat itu kita sudah tunjukkan kita punya tenunannya yang bagus, warna alamnya banyak, kita punya makanan, kita akan bikin festival, kita punya kuliner-kuliner yang tadi kita lihat itu disiapkan dengan benar. Jadi seluruh Todo dari ujung ke ujung, mulai masuk dari Todo, mulai dari selatan atau dari jalan tengah ini masuk ke seluruh orang akan menemukan kita punya kuliner-kuliner asal Manggarai luar biasa di sana. Nah, itu luar biasa kita akan siapkan itu. Tahun depan bulannya diputuskan, kita duduk, karena itu menurut saya sebuah lompatan luar biasa. Selain daripada acara-acara yang ada di Labuan Bajo, baik acara-acara internasional, tapi juga kita harus meng-create ini dan terus-menerus dia menjadi festival tetap, sehingga nantinya setelah 3 kali menurut aturan, 3 kali berturut-turut, pemerintah pusat akan ikut campur. Karena kita dulu Kabupaten 3, Provinsi 1. Nah, nanti pemerasan tetap terjadi kepada pemerintah pusat, tapi itu dengan cara-cara saya. Tapi kita akan siapkan. Nah, ini akan membuat Manggarai menjadi pusat untuk perhatian sebuah kerajaan besar pernah ada di situ. Karena sekarang ini hidup segan mati tak mau. Dan dengan itu kita bisa merubah kita punya kampung-kampung yang ini. Saya senang sekali kampung-kampung yang ada di kota ini bisa pertahankan, cuman perlu sedikit ada perubahan sedikit. Atapnya jangan seng, itu
itu zaman sudah berubah. Atap kita harus pesan, ini kampung. Kalau itu kota, nah, kampung. Jadi kita kembalikan dia pada rumput atau hijau. Nah, ya kembali seperti itu. Bapak Bupati dan seluruh staf akan masuk situ. Sehingga kalau orang datang lihat, orang akan, karena kita punya festival ini kalau terus menerus, ini bukan saja dalam negeri, dari luar negeri kita akan mulai pergi tahun sekian, bulan sekian, ini tanggal sekian, festival yang akan melibatkan gini. Karena ini 3 provinsi, maka ini kan hebat. Ini kan mereka belum pikir, kita sudah pikir gini. Kalau kita bikin ini, nanti di sananya jangan terlalu ramai, kita bikin paling ramai di sini. Jadi jual ke seluruh dunia, terus kita jual, yang mereka jual. Kita harus jual, bawa Todong Pongkor bersama dengan Goa dan Bima pernah begini. Nah, kita jual Todong Pongkor terus, Todong Pongkor. Nah, jadi itu kemampuan marketing. Dan saya yakin tahun depan itu COVID sedikit berlalu, saya yakin lah. Apalagi di NTT, festival kita bikin hebat betul. Nah, itu kita nanti saya minta ini disiapkan, cari anak-anak muda yang punya kemampuan baik, kita berkeliling. Mudah-mudahan COVID ini berlalu, kita bikin cerita hebat di sana. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih untuk sambutan dari yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi kita memberikan aplaus yang meriah untuk sambutan dari Bapak Gubernur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya penandatanganan MOU. Yang pertama, penandatanganan MOU Bank NTT dengan 9 pajak daerah online. Penandatanganan MOU 9 pajak daerah online memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan secara online, penyederhanaan proses dan efisiensi waktu di seluruh kanal pembayaran Bank NTT dengan tujuan mempercepat pendapatan pajak daerah dan proses administrasi secara real time. Yang kedua, penandatanganan MOU Bank NTT dengan Unika Santo Paulus Ruteng tentang pemanfaatan layanan jasa bank. Ruteng dengan Bank NTT tentang pemanfaatan layanan jasa bank merupakan bentuk dukungan Bank NTT sebagai lembaga jasa keuangan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan, baik pelayanan jasa digitalisasi dengan rekrutmen 400 mahasiswa sebagai digital agent Bank NTT, penyediaan perbankan, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, penandatanganan MOU dengan Dekranasda Kabupaten Manggarai. Karena itu kami mengundang yang terhormat Bupati Manggarai, Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai, dan kami persilakan untuk penandatanganan 3 MOU. Selanjutnya kami persilakan Direktur Utama Bank NTT. Penandatanganan MOU telah selesai dan kita memberikan aplaus yang meriah untuk seremoni. Penyerahan simbolis. Yang pertama, penyerahan bukti pendaftaran kekayaan intelektual, merek program Festival Desa Binaan Bank NTT, dan penyerahan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal tenun motif Songke Cibal. Pendaftaran kekayaan intelektual merek program Festival Desa Binaan Bank NTT merupakan implementasi Bank NTT
mendukung pemerintah daerah Provinsi NTT dalam mengentaskan kemiskinan di NTT dengan mendesain pembinaan di masyarakat desa berupa peningkatan literasi keuangan, pelatihan dan pendampingan masyarakat desa yang ada di NTT, pencatatan histori atau sejarah desa dibuat modern dalam bentuk QR Code, serta seluruh transaksi pembayaran produk dan jasa menggunakan fasilitas pembayaran non-tunai. Program ini membentuk sebuah desa yang mandiri, sejahtera dan berprestasi berbasis desa wisata, digital dan modern. Kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang patut dilestarikan. Penyerahan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional motif Songke Cibal adalah langkah pemberian perlindungan secara defensif untuk memperoleh hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta warisan budaya milik masyarakat Manggarai. Karena itu kami mengundang Direktur Utama Bank NTT untuk menyerahkan bukti pendaftaran kekayaan intelektual merek program Festival Desa Binaan Bank NTT ke sebagai bentuk kontribusi Bank NTT terhadap komitmen pembangunan Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kabupaten Manggarai, maka solidaritas dan kolaborasi akan menjadi komitmen bagi Bank NTT semua program di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai. dalam penyerahan simbolis. Pelaku usaha 10 debitur Bank NTT. Kredit Mikro Merdeka berangkat dari gagasan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilulai Skodat, untuk membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir. Maka pemerintah Provinsi NTT bersama OJK Provinsi NTT dan Bank NTT mendesain skim kredit Mikro Merdeka dari bunga, merdeka dari agunan, dan merdeka dari rentenir. Lihat yang bagus, yang naikin dulu. Yang bagus perlu tingkatan, kita tambahin. Yang ke kelas 10 dia pergi makan di